Halo sahabat kreatif semuanya, kembali lagi di channelku bersama ku Jaka Mursid. Di video kali ini, aku akan membuat sebuah foto yang aku edit menjadi tema pandemi. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah pernah melihat foto ini di Instagramku. Dan di sini, aku akan memperlihatkan kepada kalian proses editingnya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita mulai ke prosesnya. Oke, kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini aku menggunakan Adobe Photoshop 2020. Di sini aku sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada foto utama kita dan juga subjek, di mana aku sudah menseleksi bagian subjeknya. Sedikit cerita buat foto ini. Sebenarnya foto ini tuh untuk keperluan lomba. Nah, di mana di salah satu UKM universitasku mengadakan sebuah lomba mengenai tentang pandemi. Dan ini aku foto di depan rumah tanpa persiapan sama sekali, foto dadakan gitu ya, di H-1 mengumpulkannya, diposting di Instagram. Mungkin kalian yang sudah follow, kalian tahu foto ini, dan alhamdulillahnya mendapatkan juara kedua gitu. Padahal ini dadakan gitu. Kenapa aku membawa payung? Karena aku ingin mengambil kesan keseharian gitu. Kita keluar rumah harus serba menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Kemudian kenapa posenya seperti ini? Memegang oleh kedua tangan tuh seperti kita ketakutan gitu, karena kan pandemi ini kita tidak tahu ya, pandemi ini seolah-olah menghantui kita gitu di mana-mana. Nah, jadi seperti itu. Dan ini sebenarnya aku foto ini setelah hujan ya. Jadi di sini payung ini aku sengaja semprotin biar kelihatan basah gitu, seolah-olah seperti terkena air hujan gitu, padahal enggak gitu. Dan ini kelihatannya ada bekas genangan air. Nah, seperti itu ya. Dan oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita edit lebih jauh lagi, kita harus tahu nih, kita konsepnya mau kemana, konsepnya mau seperti apa, kemudian arahnya mau dibawa kemana gitu. Nah, kayaknya di sini aku mau kasih konsep dramatis, dan aku terinspirasi dari film Train to Busan dan juga film zombie. Nah, dimana kan di kedua film itu banyak kekacauan, kemudian rusuhan. Nah, aku ingin menambahkan poin-poin itu. Kita langsung aja. Nah, di sini itu aku sudah menyiapkan beberapa macam bahan. Nah, kita langsung drag aja. Nah, ini foto aku dapat dari Google. Kita sesuaikan dengan posisi subjek. Kita stress sedikit. Nah, oke. Dan harus kita perhatikan juga perspektifnya. Ini kan seperti seolah-olah di perkotaan. Nah, kalian juga harus tahu nih, kalian kalau mau mendownload gambar atau background tuh harus sesuai dengan apa yang kalian konsep gitu. Ini kan kota ya, tapi kotanya sepi gitu ya, jadi kayak kota mati gitu. Kemudian di sini ada asap-asap di jalanan. Mungkin kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ini asap di jalanan di bagian saluran air ya kayaknya ya. Nah, di sini jadi kayak seperti bencana gitu. Nah, aku manfaatin ini tuh supaya biar dapat kesan dramatisnya juga, dan ditambah juga ini kan suasananya mendung ya. Nah, jadi kebetulan subjeknya juga kan membawa payung, jadi sesuai gitu. Nah, oke, kita langsung lanjut. Kita kasih di sini, sesuaikan dulu warnanya. Ini kan subjek dengan background masih kurang pas ya. Kita warnain dulu, kita kasih gelap sedikit. Oke, shadowsnya kita naikin karena kan ini minim cahaya ya suasananya. Kemudian di bangunannya juga sama, kita kasih sedikit lebih gelap dan kurang cahaya juga. Nah, sebenarnya seperti ini aja udah terlihat sinkron gitu ya, antara background dan juga subjeknya udah lumayan pas gitu. Nah, seperti ini. Kita pas-pasin lagi, kita dikit-dikit. Nah, seperti ini. Kemudian di sini aku udah menyiapin bahan lagi, yaitu api. Kita kasih di sini. Nah, di sini kan jadi seolah-olah asapnya itu keluar dari api ini gitu. Kita kasih lebih besar lagi. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi, kita lebih banyakin lagi apinya supaya dapat suasana dramatisnya seperti bencana gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, di sini kan ada bagian yang bolong ya, bagian yang kosong. Nah, kita kali nih, kita tambah bagian ininya. Nah, oke, kemudian kita kasih dia level. Nah, kita rapihin, kita halusin lagi. Nah, seperti ini.
Ya walaupun masih terlihat agak sedikit kurang rapi ya, tapi ini bisa menjadi jalan alternatif kita gitu. Kemudian kita kasih elemen hujan karena kan ini kita sedang menggunakan payung ya. Di sini aku sudah menyiapkan air hujan, kita langsung masukin aja. Sesuaikan, nah seperti ini. Kemudian kita duplikat supaya air hujan itu deras ya. Kita rapi-rapihin lagi. Dan di bagian atasnya juga sama, di sini kurang rapi ya. Nah, kalian juga harus melihat juga dari sisi detail. Karena kan detail juga sangat penting gitu untuk kita edit. Karena itu bisa menguatkan nilai pesan. Nah, seperti ini. Jadi ini juga ya bagian yang tambalnya tadi bisa ternetralisir oleh hujan, jadi bisa lebih realistik lagi gitu. Ini kan di bagian subjeknya jadi tertutup oleh air hujan ya. Nah, kita hapus bagian air hujan di subjeknya supaya aku ingin memperjelas di bagian depan subjek. Nah, seperti ini. Nah, oke. Di sini udah selesai ya bagian elemen air hujannya. Nah, di sini kan di bagian backgroundnya kan ini burik ya. Oke, coba kita akalin gimana supaya kita fokus ke bagian subjeknya. Karena kan di bagian subjeknya itu yang paling depan ya. Jadi kita blurin bagian belakangnya, bagian si bangunannya. Nah, seperti ini mungkin kita kasih di 2,7 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Simple tapi sudah terlihat seperti realistik gitu. Nah, kemudian ini di bagian apinya ini supaya kita lebih intens lagi, kita kasih cahaya juga supaya lebih terlihat realistik gitu. Kita kasih warna api warna orange. Oke, kita langsung aja. Kasih satu kali klik aja. Nah, seperti ini. Nah, kan di bagian kan kalau hujan itu kan kalau kena air, kena jalanan itu menjadi genangan kan. Nah, kalau kena cahaya pastinya kan terpantul cahayanya. Nah, kita seolah-olah bikin dia cahaya buatan gitu. Jangan terlalu banyak, yang penting sudah tampak gitu. Sedikit tapi berefek gitu. Nah, seperti ini. Kita turunin opacity-nya, kayaknya terlalu cerah, terlalu tebal. Nah, di sini kan terlihat ya di bagian subjeknya sedang memegang payung ya. Nah, payung ini berwarna orange. Nah, kayaknya kurang cocok gitu kalau kita lihat ya. Kayak kurang serasi gitu. Nah, aku ingin warna payung ini sama dengan outfit baju. Ini kan baju hitam, abu, dan masker juga kan sama hitam gitu. Nah, kita ubah juga warna si payungnya. Kita seleksi di bagian yang mau kita ganti warnanya. Nah, di sini kalian jangan terlalu rapi ya kalau misalkan kalian ingin menseleksi sebuah objek warna. Yang penting kena bagian seleksinya. Karena nggak bakal ngubah ke yang lain juga karena kita kan memilih bagian subjeknya aja gitu, bagian objeknya aja. Nah, seperti ini. Ini mouse-nya agak sedikit rusak ya. Jadi kadang keklik 2 kali. Oke, kita langsung ubah aja warnanya. Kita kasih ini yang merah ya, karena ini orange-nya itu tebal ya. Orange-nya itu orange tua. Kita kasih di bagian yang paling gelapnya. Kita turunin saturasi dan juga lightness-nya. Nah, seperti ini. Jadi berwarna hitam ya. Kemudian di sini kita ganti juga warna si payungnya. Ini kan ada hijau-hijaunya. Nah, kemudian kita turunin juga di bagian yellows-nya. Di bagian kuningnya kita turunin lagi. Dan ini agak ada warna sedikit hijau ya. Kita kurangin juga. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi kan warnanya serasi ya dengan baju. Kayaknya sih ini kita tinggal kasih pemanis ya. Kita kasih beberapa komponen tambahan. Ini kayaknya kita kasih cahaya. Oh, ini kurang rapi ya. Nah, kalian juga harus ini ya, harus detail juga.
siapa tahu ada bagian yang kalian belum rapihin gitu. Jadi kalian harus detail, harus kita lihat di zoom gitu. Nah seperti ini. Kemudian di bagian sininya juga. Nah ini tadi kita mau ngasih cahaya tambahannya buat ini bagian lampunya. Kita kasih warna merah. Nah di sini kita kasih, jangan terlalu banyak juga. Nah seperti ini. Kan ini kan suasananya aku ingin berkabut juga. Nah kita coba bikin kabut. Nah mungkin di sini. Nah seperti ini kita taruh di belakang subjeknya. Nah seperti ini. Kemudian kita turunkan opacity-nya. Jangan terlalu banyak juga, yang penting kelihatan kabutnya gitu. Nah ini tanpa kabut dan ini menggunakan kabut. Nah kayaknya ini sudah selesai ya, sudah cukup. Ininya kita bagian tahap terakhir, tahap finishing, yaitu tahap color grading. Aku sudah pernah membuatkan video mengenai color grading. Kalian bisa cek videonya di link deskripsi di bawah atau di notifikasi di atas. Nah, Adobe juga menyediakan tempat untuk color grading foto, yaitu Lightroom. Nah itu khusus untuk bagian color grading, jadi lebih spesifiknya di situ gitu. Kalau di sini ada yang namanya Camera Raw filter. Kayaknya aku mau menggunakan Photoshop aja ya biar sekalian gitu. Nah, oke, di sini ada tampilan awalnya. Nah, di sini ada basic-basicnya. Di sini tuh namanya color correction. Mungkin di video selanjutnya aku akan membuatkan video mengenai tentang color correction. Oke, kita kurangin aja ya di bagian cahayanya sedikit. Di bagian shadowsnya juga kita lebih gelapin lagi. Di bagian white-nya juga, di bagian black-nya sedikit, white-nya kita naikin sedikit. Nah, oke, seperti ini. Kita langsung aja ke bagian speed toning, kita langsung color grading. Di sini ada dua komponen ya, di bagian highlight dan juga shadows. Di sini kan kita lihat dulu nih, ini kan suasananya kan hujan ya. Kemudian di sini ada api warna merah. Nah, kita kasih nih highlight merahnya di bagian sini, kita kasih ke 306 ya. Kita kasih sedikit. Nah, terlihat ya, bagian terangnya itu berubah menjadi warna merah, mungkin 6 aja ya. Nah kemudian di sini di bagian shadows, nah ini kan hujan ya, suasananya kan dingin ya, mungkin kita kasih warna biru ya, kasih warna biru, jangan terlalu banyak juga. Kita mungkin dikasih warna biru aqua ya, di warna biru yang tidak terlalu tua. Dan di sini kita kasih, nah kelihatan ya perbedaannya. Mungkin kita kasih 10. Nah, kita kasih 10 dan di sini ada bagian pentingnya juga, yaitu balance, bagian penyeimbang. Dan di sini kalau kalian terlalu dominan ke kiri, berarti kalian dominan ke bagian shadows. Nah, untuk ke kanan itu bagian highlight. Nah, mungkin kita lebih condongin ke ini ya, bagian highlight mungkin ya, supaya warna si merahnya itu kena bagian sini. Nah ini kan, oh iya, di sini kan ada di bagian ini nih, bagian payung ya. Di bagian payung ini kayaknya kita kurangin juga highlightnya, terlalu cerah ya. Nah kelihatan ya. Oke, sedikit aja. Nah seperti ini. Dan yang terakhir kita kasih vignette. Nah di sini kan vignette nih fungsinya untuk memperjelas bagian subjek. Kita fokusin kan ke bagian subjeknya nih. Nah kalau kita lebih gelapin, itu akan semakin dapat lagi itu feelsnya, moodnya semakin dapat lagi. Kalau midpoint itu adalah titik tengahnya. Kalau semakin ke kiri itu semakin mengecil, kalau ke kanan itu semakin melebar. Nah kita kasih mungkin segini aja, jangan terlalu banyak-banyak. 44. Midpointnya kita kasih lebih dalam aja ya, karena kan ini nggak terlalu gelap juga, jadi mungkin kita kasih lebih dalam lagi. Dan ini sebelum di color grading, ini setelah di color grading. Nah jadi itulah fungsi dari color grading, yang mana bisa menguatkan pesan di sebuah foto ataupun video gitu. Kalau tanpa color grading kan dari segi moodnya kurang gitu ya. Kalau kita kasih color grading, nah ini akan semakin dapat lagi gitu feelsnya, jadi kayak di film-film gitu ya. Dan inilah hasilnya.
Mungkin sekian dari videoku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, and ya itu.